من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والإخوة رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam semoga tercurahkan dan dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Masyaallah hadirin, pembahasan kita pada pertemuan kita di malam hari ini yaitu pada bab yang ke-12 dari kitab Tauhid. Jadi kalau yang terjemah matan kitab Tauhid, ini babnya bab yang ke-12. Tapi di dalam beberapa kitab Tauhid ini baru bab yang ke-11. Tidak masalah tentang perbedaan pemahamannya. Pada bab yang ke-12 ini, judul bab yang didatangkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala yaitu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Judul bab yang didatangkan oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, yaitu judul babnya termasuk kesyirikan bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar adalah ibadah. Dan Syekh rahimahullah taala mendatangkan dalil yang menjelaskan bahwa nazar adalah ibadah. Di antara yang didatangkan di dalam bab ini oleh Syekh rahimahullah taala sebagai dalilnya, sebagai buktinya bahwa nazar itu adalah ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang-orang yang memenuhi nazar. Yang pertama yang menjadi bukti, menjadi dalil bahwa nazar itu adalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhi nazar. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini disebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan pada ayat yang ke-7, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, yang dimaksud mereka ini adalah al-abrar, itu orang-orang yang baik. Karena ayat sebelumnya al-abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, itu ayat yang kelimanya. Lalu kemudian yang keenamnya, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
Sesungguhnya orang-orang yang baik, ya al-abrar, itu mereka minum dari gelas yang berisikan minuman yang dicampur dengan kafura, yaitu mata air yang dimana hamba-hamba Allah minum darinya dan dialirkan air dengan sebanyak-banyaknya. Nah, mereka di antara sifat mereka yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar mereka, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada hari di mana keburukannya merata menimpa semua orang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhi nazar mereka. Ini menjadi dalil bahwa nazar adalah ibadah. Jadi dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang menunaikan nazar mereka, orang-orang yang melaksanakan nazar mereka. Lalu kemudian selanjutnya juga di dalam bab ini didatangkan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah pada ayat ke-270. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansar." Apapun yang kalian infakkan, yang berupa nafkah, berupa infak, ataupun yang kalian nadar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Artinya dimaksud Allah mengetahuinya, ya Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan yang dia infakkan, sesuai dengan yang dia nadarkan. Wa ma lil-zalimin min ansar, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan, tidak ada yang menolongnya. Tidak ada penolong orang yang berbuat kesyirikan dari yang disebutkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa infak ibadah, nazar ibadah, fa inna Allah ya'lam. Sesungguhnya Allah mengetahui. Yang dimaksud mengetahui di sini Allah akan memberikan balasan. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui saja, tidak. Allah mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan yang dia infakkan dan sesuai dengan nazar yang dia nadarkan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa dia adalah ibadah, ya tentunya kaidah selanjutnya tidak boleh ibadah itu diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena nazar ini adalah ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang memperuntukkan nazarnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hal ini, perlu kita sama-sama mengetahui memang nazar itu apa sih? Nazar itu apa sih? Nazar itu nazara, yang secara bahasa dari kata nazara berarti adalah iltizamu khairin au syarrin, mewajibkan pada diri kita kebaikan atau keburukan. Disebut nazar juga mewajibkan pada diri kita sendiri satu kebaikan atau satu keburukan. Ini secara bahasa, ya, ditinjau dari sisi bahasa bahwa nazar adalah iltizamu khairin, seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri kebaikan atau keburukan. Adapun di dalam syariat, tinjauan dari sisi syariat, nazar adalah iltizamul mukallafi syai'an lam yakun alaihi munajjazan au mu'allaqa. Seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib. Seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib, nggak wajib. Kalau yang sudah wajib udah otomatis jadi wajib, dia nggak perlu mewajibkannya, sudah wajib. Tapi ini dia mewajibkan, seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya sendiri yang tidak wajib bagi dirinya. Munajjazan,
tidak ada syarat apa-apa, artinya dia mewajibkan diri, mewajibkan aja tanpa ada digantungkan dengan sesuatu. Munajjazan itu tidak digantungkan dengan sesuatu, atau disilahkan lain mutlaqan, mutlak, au mu'allaqan, atau digantungkan dengan sesuatu. Jadi contohnya yang munajjaz, yang tidak digantungkan pada sesuatu, lillahi alayya an asuma yawma al-itsnain masalan, lillahi ta'ala, karena Allah, saya mewajibkan atas diri saya sendiri untuk berpuasa pada hari Senin misalnya. Sudah gitu aja. Dia nggak disebut terkait dengan apa, tidak digantungkan dengan apa, tidak. Itu namanya munajjaz, tidak ada dikaitkan, atau disebut dengan istilah lain mutlak. Nah, kalau yang mu'allaq, dia berkata demikian, lillahi alayya in syafa maridi atau in syafani, lillahi alayya an asuma yaumal itsnain misalnya. Kalau seandainya Allah sembuhkan penyakit saya, maka saya akan puasa pada hari Senin. Maka saya akan berpuasa pada hari Senin. Nah, ini namanya mu'allaq, digantungkan. Ya, muqayyad, diikat. Kalau saya begini, maka saya akan begini. Kalau begini, maka saya akan begini. Kalau begitu, maka saya akan begitu. Kalau saya misalnya lulus ujian, saya akan bersedekah. Jikalau saya diterima jadi pegawai, karyawan, ya karena Allah, maka saya akan bersedekah misalnya. Ini yang mu'allaq namanya. Munajjaz, yang tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, ataupun yang mu'allaq, dia digantungkan dengan sesuatu. Ya, digantungkan dengan sesuatu. Nah, ada lagi di antara para ulama, ini definisi diajukan oleh beberapa para ulama seperti Syekh Sa'di dan yang lainnya, yaitu ilzamul mukallafi nafsahu ta'ziman lil manzuri lah. Seseorang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya sendiri dalam rangka mengagungkan, kalau orang mukmin ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam rangka mengagungkan kepada siapa dia tujukan nazarnya. Kalau orang mukmin ya tidak boleh dia bernazar melainkan dalam rangka mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ini kesyirikannya adalah tatkala dia bernazar itu dalam rangka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam rangka memuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar itu dia mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tidak wajib, tadinya tidak wajib. Baik tadi secara munajjaz, tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, ataupun mu'allaq, digantungkan ta'ziman lil manzurilah, dalam rangka memuliakan, dalam rangka mengagungkan yang dia tuju atau untuk orang yang dia nazar. Kalau untuk Allah ya dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sudah jelaskan bahwa nazar itu ibadah berdasarkan firman Allah tadi, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarhu mustatira wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Ini dalil bahwa nazar itu ibadah. Maka tidak boleh seseorang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas dirinya sendiri, baik munajjazan, tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun, atau digantungkan dan dikaitkan dengan sesuatu apapun, dalam rangka mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Karena berarti dia telah jatuh atau dia telah berbuat kesyirikan. Ya, dia telah berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Yang jelas ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa nazar ini adalah ibadah. Nazar ini adalah ibadah. Nah, maka oleh karena itu terkait dengan permasalahan nazar ini ada beberapa hal penting yang perlu kita sama-sama ketahui, bahwa para ulama terkait dengan masalah hukum nazar. Jadi nazar itu ibadah, tadi kita sudah jelaskan. Karena tadi kaidahnya begini, kaidahnya para ulama bikin kaidah begini. Setiap sesuatu yang dipuji oleh syariat, oleh Allah Rabbul Alamin, dan pelakunya dipuji oleh Allah Rabbul Alamin,
atau diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, maka itu adalah ibadah. Setiap sesuatu yang dipuji, perbuatan itu dipuji, atau maka itu apa? Ibadah. Nah, tadi kita sudah jelaskan, orang-orang yang memenuhi nazarnya dipuji gak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipuji. Merupakan sifat-sifatnya al-abrar. Orang-orang yang menginfakkan dan bernazar, Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang sesuai atau bahkan yang lebih lagi. Berarti Allah memujinya, memuji perbuatan tersebut, memuji pelakunya. Jadi nggak setiap ya sesuatu yang namanya ibadah itu model redaksinya harus redaksi perintah. Nazarlah kalian, tidak mesti begitu. Bisa jadi redaksinya adalah memuji perbuatan tersebut, atau menjanjikan pahala atas perbuatan tersebut, atau memuji pelakunya dan menjanjikan pahala dan kebaikan bagi pelakunya. Dan kita telah datangkan tadi ayatnya. Ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Ini poin pertama yang perlu kita ketahui. Yang kedua, poin yang kedua bahwa bagaimana tentang hukum bernazar. Boleh nggak seseorang bernazar? Dalam hal ini para ulama memberikan perincian. Tadi kita sudah jelaskan, ada nazar yang munajjaz, nazar yang tidak apa? Tidak digantungkan, tidak dikaitkan dengan suatu apapun. Yang kedua, nazar yang muallaq. Nazar yang muallaq. Nazar yang muallaq itu yang tadi yang digantungkan dengan sesuatu. Ya. Jadi kalau umpamanya saya sembuh, maka saya akan begini, maka saya akan begitu. Nah, itu dia. Nah, nazar yang tentu yang boleh yang dalam ketaatan, yang dalam kemaksiatan tentu tak boleh. Sudah jelas itu ya? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan la wafa'a li nazrin fi ma'siyatin. Tidak boleh memenuhi nazar yang isinya maksiat. Ya. Lillahi alayya, demi Allah atau karena Allah saya akan mencuri misalnya. Ini nggak boleh, jelas. Ini namanya nazar maksiat, nggak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Nazar dalam hal kemaksiatan jelas nggak boleh, jelas tidak diperkenankan. Nanti ini yang disebutkan di dalam bab ini hadisnya oleh al-muallif dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu. Siapa orang yang bernadar dia hendak mentaati Allah, maka ya dia taati Allah, harus dia lakukan. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sih. Siapa orang yang bernadar dia bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan hal tersebut. Jadi dalam hadis ini terdapat perintah untuk menunaikan nazar. Maka nazar tentu dalam hal ketaatan. Jelas nazar dalam ketaatan, kalau dia sudah ucapkan wajib dia tunaikan. Namun apakah ini yang pertama, bagaimana hukumnya nazar tersebut? Dari awal mula orang mulai bernazar. Yang pertama, tidak dianjurkan kita memperbanyak bernazar secara umum. Secara umum tidak dianjurkan kita memperbanyak nazar secara umum, baik yang munajjazan atau yang muallaqa, yang kita gantungkan atau tidak kita gantungkan. Mengapa? Karena ini sama saja kita memasukkan diri kita sendiri dalam kesulitan. Ya, orang sesuatu yang nggak wajib kita wajibkan atas diri kita sendiri, kan berarti kita mempersulit diri kita sendiri. Begitu ya. Namun apabila sudah terucap, ya harus dipenuhi. Perhatikan, apabila sudah terucap harus dipenuhi. Terucap ya, belum baru dalam hati, belum. Belum baru dalam hati, belum. Jadi kalau sudah terucap harus dipenuhi. Masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yufuna bin nazar. Memenuhi nazar, dia harus penuhi nazar itu. Man nadhara ay yuti'hu. Siapa orang yang bernazar dia hendak mentaati Allah atau dia mau taat kepada Allah, maka ya taati dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para ulama mengatakan
bahwa tidak dianjurkan seseorang mudah-mudah bernazar. Ya, tidak dianjurkan, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu tadi, dia telah menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang sulit. Kenapa? Ya karena dia tidak wajib tadinya melakukan sesuatu, dia tidak wajib, tapi kemudian dia mewajibkan pada dirinya sendiri. Ya maka hal ini sama saja dia mempersulit dirinya sendiri. Sedangkan Allah Rabbul Alamin menginginkan kemudahan. Ya, Allah Rabbul Alamin menginginkan kemudahan bagi kita, sedangkan kita mempersulit diri sendiri. Yang wajib yang kita belum mampu kerjakan aja banyak, karena kita tidak terpenuhi syaratnya, misalnya seperti haji misalnya, seperti zakat misalnya. Ini kita mewajibkan hal-hal yang gak wajib atas diri kita, gitu. Nah, adapun nazar yang muqayyad atau nazar yang muallaq, yang digantungkan, ini para ulama berselisih tentang hukumnya. Sebagian mereka mengatakan ini makruh. Jadi yang digantungkan tadi, kalau seandainya saya begini maka saya akan begini, itu makruh. Sebagian para ulama termasuk Al-Imam As-San'ani mengatakan ini haram. Kenapa demikian? Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang Nabi SAW sabdakan. Yang pertama, hadis dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, inna an-nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Nazar tidak bisa mempercepat sesuatu, tidak juga memperlambat sesuatu. Wa innama yustakhraju bin nadhri minal bakhil. Nazar ini keluar dari orang yang kikir. Ya tadi, dia nggak mau sedekah misalnya, kalau apa yang dia mau nggak keturutan. Di dalam riwayat yang lain, la yaruddu syai'an. Nazar tidak menolak apapun, tidak merubah apapun. Jadi nazar itu tidak merubah apapun. Ya, gitu ya. Begitu. Tidak merubah apapun. Tapi kalau dia sudah ucapkan, jadi wajib dia kerjakan, karena Rasulullah SAW memerintahkan tadi, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa orang yang bernazar mentaati Allah, ya taatilah dia. Nah itu, ini harus ditunaikan, harus dikerjakan. Dan juga Nabi SAW sabdakan, la tanziru, jangan kalian bernazar, jangan banyak-banyak bernazar. Fa inna an-nadhra la yughni min al-qadari syai'a. Karena nazar tidak merubah takdir apapun, tidak. Enggak merubah takdir, apa yang Allah tetapkan mesti terjadi. Anda nazar atau enggak nazar. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, dia dikeluarkan dari orang yang kikir. Dalam hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yati ibnu adam an nadhra bi syai'in lam akun qaddartuhu walakin yulqihi an-nadhru ila al-qadar qad quddira lah. Tidaklah seorang anak Adam dia bernazar merubah sesuatu, tidak, yang tidak Allah tetapkan, tidak merubah itu. Tetapi nazar itu bertepatan, hanyalah bertepatan dengan apa yang Allah takdirkan bagi dirinya. Fayastakhrijullahu bihi minal bakhil fayutini alaihi ma lam yakun yutini alaihi min qabl. Jadi Allah keluarkan itu nazar itu dari orang yang kikir, sehingga dia mengira bahwa Allah telah memberikan kepadanya sesuatu yang tidak diberikan sebelumnya kalau dia tidak bernazar. Gitu ya. Maka oleh karena itu mayoritas para ulama mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan haram, sebagian kecil mengatakan haram. Loh, kenapa? Karena dia bukan ketaatan yang murni. Ya, apalagi yang kini yang sedang kita bahas yang muallaq tadi kan, yang digantungkan. Itu bukan ketaatan yang murni. Karena itu tadi maksud dia mengerjakan satu ibadah atau mewajibkan atas dirinya satu ibadah karena ada tadi harapan yang dia harapkan, dan itu bukan harapan akhirat, harapan yang ada sekarang misalnya, manfaat untuk dirinya, menolak madarat misalnya, begitu. Sehingga makanya sampai sebagian para ulama mengatakan ini
makruh tahrim. Ya, makruh tahrim. Jadi tidak diperkenankan, tidak dianjurkan kita banyak-banyak bernazar. Ya, banyak-banyak bernazar. Dan ini yang lebih kuat dari penjelasan para ulama, bahwa ini beredar antara makruh atau bahkan haram menurut sebagian para ulama. Ya, menurut sebagian para ulama. Maka oleh karena itu ya kita tidak dianjurkan untuk banyak-banyak bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur berucap, ya sudah terlanjur berucap, wajib dia tunaikan apabila yang dia nazarkan adalah ketaatan dan nazarnya hanya karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Makanya dia itu seminim-minimnya tadi hukumnya dia makruh. Nggak boleh dia mempersulit dirinya sendiri. Tapi kalau mamanya dia malah dengan nazarnya dia meyakini bisa merubah takdirnya dan seterusnya, ini para ulama, wah ini kalau begini bisa haram nih. Kalau disertai dengan keyakinan itu ya, bisa jatuh kepada haram. Gitu. Ya. Jadi kalau dia tidak meyakini bahwa dengan nazarnya apa yang dia harapkan itu terjadi, tapi ya pokoknya lah mudah-mudahan lah saya berharap kepada Allah akan berikan apa yang saya mau. Itu makruh. Karena dia mengira bahwanya dengan nazar lah kemudian dia bisa diberikan apa yang dia mau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin bahwa pasti ini, kalau saya nazar pasti akan diberi, ini jadi nggak boleh ini. Karena disertai dengan keyakinan yang tidak benar. Karena ini para ulama memasukkan seperti bab, nanti ada di belakang, babnya masih jauh di bab belakang. Bab al-iqsamu 'ala Allah. Seakan-akan dia bersumpah mendahului apa yang menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melampaui, ini pokoknya kalau nazar pasti diberi. Lagi pula Allah nggak ada yang bisa maksa Allah Rabbul Alamin. Ya, siapa yang bisa maksa Allah Rabbul Alamin? Nggak ada yang bisa memaksa Allah Rabbul Alamin, tidak ada. Maka oleh karena itu nazar ini ada secara garis besar yang dibahas oleh al-muallif di sini, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Nazar ada dua macam. Nazar yang karena Allah Subhanahu wa taala, nazar yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nazar yang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bernazar kalau misalnya saya nanti ini lulus ujian, saya akan menyembelih kambing dalam rangka mengagungkan jin misalnya. Tidak boleh. Saya mau menyembelih kambing untuk persembahan penunggu laut misalnya. Ini tidak boleh. Nazar seperti ini, ya nggak diperkenankan. Itu nazar yang kedua. Nah, yang pertama nazar karena Allah ini ada beberapa macam, beberapa bentuk. Yang pertama nazar bentuknya ketaatan. Nazar yang bentuknya apa tadi? Ketaatan. Maka itu wajib apa? Wajib dipenuhi. Nazar mau puasa sunnah misalnya, wajib dipenuhi. Maka tadi Nabi SAW sabdakan, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar mentaati Allah, taati dia. Taati Allah. Wajib dia tunaikan. Yang kedua nazar maksiat. Nazar apa? Nazar maksiat. Kalau nazarnya maksiat, ya nggak boleh dia penuhi. Maka Nabi SAW tadi sabdakan, hadis riwayat Imam Bukhari tadi, wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'si. Siapa orang yang bernazar bermaksiat kepada Allah, maka jangan apa? Jangan ditunaikan, jangan dia bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana? Ya wajib dia tidak menunaikannya dan dia membayar kafarat. Bayar apa? Kafarat. Kafaratnya kafaratul yamin, kafarat sumpah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la nadhra fi ma'siyatin. Tidak ada nazar dalam hal maksiat, artinya tidak boleh dipenuhi. Wa kafaratuhu kafaratul yamin.
dan kafaratnya adalah seperti ketika orang membatalkan sumpahnya, yaitu apa? Memerdekakan budak. Kalau tidak bisa dia memberi makan 10 orang miskin, atau kalau tidak bisa dia berpuasa 3 hari. Jadi kalau nazarnya nazar maksiat, wajib dia melanggarnya, dan setelah itu dia wajib membayar apa? Kafarat. Istilah kitanya dendanya. Memerdekakan budak. Oh, nggak ada budak sekarang, ya kasih makan 10 orang miskin. Kalau tidak juga ya puasa 3 hari. Dan memang para ulama terjadi perselisihan dalam hal ini. Bagi orang yang nazar maksiat, apakah dia wajib kafarat atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan wajib, dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Tiga ulama yang lain selain Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan tidak wajib kafarat. Tetapi berdasarkan hadis tadi, hadis itu diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, bahkan juga At-Tahawi, ini menunjukkan bahwa dia wajib membayar kafarat. Ya, wajib membayar kafarat. Lalu kemudian, ini juga yang dipilih oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Syekh Jibril. Ya, Syekh Abdullah bin Jibril memfatwakan wajib dia membayar kafarat. Nah, lalu kemudian selanjutnya nazar, kalau tadi nazar taat dia tunaikan, lalu kemudian nazar maksiat dia tidak boleh dia tunaikan. Nazar yang mubah, gitu ya. Nazar bukan terkait dengan ibadah. Saya bernazar saya akan pakai pakaian ini, gitu misalnya. Ya, itu mau pakai pakaian model mana aja boleh kan, mubah dia. Maka yang seperti ini tidak wajib dia tunaikan. Tapi kalau dia tidak menunaikannya, wajib kafarat. Iya, dia wajib dia tunaikan. Berbeda dengan yang ketaatan. Kalau yang ketaatan dia wajib tunaikan. Dia wajib tunaikan. Jangan dia tunaikan. Jangan dia tidak tunaikan. Dia wajib tunaikan. Lalu kalau yang maksiat, jangan ditunaikan. Bayar kafarat. Kalau yang ini, Anda mau tunaikan silakan. Anda mau bayar kafarat juga silakan. Ini namanya nazar yang mubah. Lalu kemudian yang keempat, nazar yang tidak disebutkan. Ini nazarnya bentuk ibadahnya apa? Enggak disebutkan. Ya, saya bernazar. Nazar apa? Anda mau ngapain? Ya, biduni ayyadhkura syai'an muayyanan. Tanpa menyebut sesuatu. Misalnya, kalau umpamanya saya sembuh, saya nazar. Nazar apa Anda? Enggak disebut nazar apa. Nah, maka yang seperti ini udah bayar kafarat aja. Dia mau dikerjain apa orang, nggak ada yang dikerjain, nggak disebutkan sama dia. Ini namanya an-nadhrul ladzi lam yusamma, nggak disebutkan apa isi nazarnya. Kalau yang seperti ini maka dia kafaratul yamin. Dia bayar kafarat. Lalu kemudian selanjutnya ini disebut dengan nadhrul lajjaj wal ghadab. Nadhru al-lajjaj wal ghadab. Nazar yang keluar begitu saja karena emosi, karena marah, terpeleset lisannya. Ini namanya nadhru al-lajjaj. Gitu ya. Jadi misalnya dia kepleset ngomong gitu. Makanya kan nanti ada pembahasannya para ulama melarang kita bermudah-mudah dalam bersumpah. Wahfadhu aimanakum. Termasuk juga kita jangan bermudah-mudah dalam bernazar. Ya, ini juga kita sering kadang demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jangan sering-sering, kecuali dalam hal-hal yang sangat genting dan penting. Gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi nazar yang kelima ini sama seperti yang keempat. Dia mau kerjakan silahkan, tapi kalau dia tidak kerjakan tetap dia harus bayar apa? Kafarat. Karena Nabi SAW sabdakan la nazara fi ghadabin. Tidak ada nazar ketika orang marah.
Wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Kafaratnya adalah seperti kafar sumpah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi orang marah, keceplosan ngomong. Gitu ya. Keceplosan ngomong misalnya. Begitu. Maka akhirnya ya dia harus, karena begitu dia wajib menunaikan apa yang dia ucapkan. Dia mau tunaikan silahkan, dia tidak ya maka dia bayar kafarat. Lalu kemudian yang keenam adalah nazar yang makruh, seperti orang bernazar meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Misalnya begini, saya bernazar saya tidak akan mengerjakan sholat sunnah ini, misalnya gitu ya. Jadi kan makruh ya, meninggalkan sesuatu yang dianjurkan makruh. Maka yang seperti ini dianjurkan bagi dirinya untuk membayar kafarat. Lebih baik dia bayar apa? Bayar kafarat. Jangan dia tunaikan nazarnya. Saya bernazar saya tidak mengerjakan sholat qobliyah zuhur misalnya. Ya udah batalin aja kalau gitu. Bayar kafarat aja. Lagi ada aja orang nazar seperti itu. Ya misalnya ada. Namanya juga di pembahasan tentang hukum. Itu beberapa bentuk nazar yang semuanya karena Allah, tapi kemudian itu tadi ada yang berupa ketaatan, ada yang maksiat, ada yang mubah, ada yang tidak disebutkan, ada yang karena keceplosan, ada yang makruh. Lalu kemudian bagian yang kedua adalah nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti nazar untuk orang-orang yang sudah mati. Saya bernazar saya akan mempersembahkan ini untuk orang yang sudah mati misalnya. Atau kepada kubur, saya nazar nanti kalau saya dagangnya ini lancar, saya mau mempersembahkan atau saya mau nyumbang lampu untuk kuburannya si fulan. Tidak boleh, nggak diperkenankan. Atau pohon atau yang lainnya. Ini yang disebut dengan an-nadru syirki, nazar kesyirikan yang berbentuk kesyirikan. Ya. Nah, nazar yang seperti ini bagaimana? Nazar yang seperti ini, nazarnya tidak jadi batal, tidak wajib kafarat, dan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian yang para ulama wajib memperbaharui syahadatnya. Wajib memperbaharui apa? Syahadatnya. Karena untuk sumpah saja, man halaf bi ghairillah, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Falyaqul la ilaha illallah, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu artinya siapa orang yang dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah jatuh pada kesyirikan. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu syirik kecil kalau dia tidak bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil aja Anda harus memperbaharui syahadatnya. Apalagi ini yang para ulama mengatakan nazar untuk selain Allah ini masuk dalam asyirkul akbar. Diwajib taubat, tidak wajib apa-apa, tidak wajib kafarat, tidak wajib kafarat. Tidak wajib kafarat dan tidak boleh ditunaikan nazarnya, dan tidak ada kafarat, kewajibannya bertaubat dan memperbaharui syahadatnya. Ya. Seperti nazar, ya saya bernazar kalau umpamanya saya sukses saya akan menyembelih kambing di hadapan berhala Lata misalnya gitu ya. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya, saya bernazar saya akan membangun kuburannya Syekh Fulan misalnya, tidak boleh. Jelas ini kesyirikan, syirik besar. Ini bukan nazar maksiat, lain lagi kalau nazar maksiat tadi. Dia nazarnya karena Allah tapi perbuatannya yang dia nazarkan maksiat. Kalau ini memang diperuntukannya untuk selain Allah, ini berbeda. Ini yang disebut dengan an-nadru syirki, nazar kesyirikan. Gitu ya. Dia nazar berupa kesyirikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sabdakan man halaf bil Lata wal Uzza, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut Lata dan Uzza, falyaqul la ilaha illallah. Hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia berarti kewajiban dia bertaubat, lalu kemudian memperbaharui syahadatnya.
kewajiban dia bertaubat dan memperbaharui syahadatnya. Maka pas ini dengan judul yang didatangkan oleh al-muallif, minasyirk an-nadhru li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Seperti juga nadar, contohnya begini. Orang yang bernadar, kalau saya berhasil sukses, saya akan tadi nyumbang lampu, nyumbang lilin, membangun kuburannya Syekh Fulan. Ini nggak boleh. Ya, nggak diperkenankan yang seperti itu. Karena memang tadi kuburan nggak butuh lampu, kuburan nggak perlu dikasih lilin, kuburan nggak perlu dikasih penerangan, nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, dan ini adalah merupakan kaidah. Ini adalah merupakan kaidah. Segala sesuatu ibadah ya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang tidak diperkenankan ini. Ada beberapa perbuatan yang jelas tidak boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ruku', sujud, menyembelih, nazar, sumpah. Ini tidak boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau ada orang yang berkata, saya bernazar saya akan menyembelih kambing di kuburannya si fulan kalau pas saya dagangnya sukses. Ya, kalau saya misalnya ini anak saya lulus, saya nanti mau nyembelih kambing di kuburannya Syekh fulan dan seterusnya. Tidak boleh. Kewajiban dia bertaubat, memperbarui syahadatnya, dan dia tidak boleh menunaikan nazarnya karena ini masuk ke dalam bab an-nadhru li ghairillah. Yang ini termasuk nazar untuk selain Allah dan jelas ini adalah merupakan kesyirikan wal iyadzu billah wa nasallallahu alaihi afiyah. Maka di dalam bab ini ada terdapat beberapa poin. Yang pertama, wajib memenuhi nazar. Tadi kita sudah sebutkan yang wajib dipenuhi itu nazar ketaatan. Yang wajib dipenuhi nazar apa? Nazar ketaatan. Nazar yang maksiat ya dia nggak wajib penuhi, bahkan dia harus tidak memenuhinya dan membayar kafarat. Dan yang kedua, poin yang kedua, apabila dan sudah jelas tadi bahwa nazar itu adalah ibadah, maka apabila ibadah atau nazar itu untuk selain Allah, maka itu adalah kesyirikan dan masuk dalam syirkul akbar. Syiriknya masuk kriterianya syirik besar yang qulu anil millah, bisa mengeluarkan kita naudzubillah dari agama Islam. Ya, saya kalau nanti sukses saya bernazar akan mendatangi kubur Syekh Fulan. Enggak boleh. Tidak diperkenankan. Ya, saya akan membangun tuh kuburannya Syekh Fulan itu sebab saya bisa begini nih karena memang dia itu makanya saya jadi sukses. Wah, ini udah ini syirkul akbar. Liyadzubillah. Lalu kemudian yang ketiga, nazar maksiat tidak boleh dipenuhi dan kita sudah jelaskan konsekuensinya dia harus apa? Bayar kafarat dan kafaratnya adalah kafaratul yamin. Tentu tadi saya sudah katakan para ulama berselisih dalam masalah ini, tetapi telah datang dalil dan ini dalil hadisnya dinyatakan hasan oleh sebagian para ulama, maka kita wajib berpegang pada dalil itu. Ya udah kafarat aja. Jadi nazarnya kalau nazar sesuatu yang makruh, kafarat. Jangan ditunaikan, kafarat aja. Nazarnya nazar yang mubah, terserahlah mau dikerjain terserah, mau kafarat terserah. Nazarnya nazar yang keceplosan juga sama, Anda mau kerjakan dikerjakan, Anda mau kafarat kafarat. Tapi kalau nazarnya sesuatu yang makruh, lebih dianjurkan Anda kafarat. Nazarnya yang maksiat, sangat diberitakan Anda untuk kafarat daripada Anda mengerjakan maksiat. Tapi kalau nazarnya nazar ketaatan, maka wajib ditunaikan. Namun aslinya nazar tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan orang bermudah-mudah bernazar. Karena aslinya sesuatu yang tidak wajib, ya jangan Anda wajibkan atas diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala saja tidak mempersulit kita, tidak memperberat kita malah memperberat diri sendiri. Ya, saya wajibkan atas diri saya begini. Nah, ini. Jadi ini menjadi sesuatu yang semestinya tidak kita lakukan. Makanya termasuk bagian daripada kesempurnaan tauhid adalah seseorang tidak lancang. Ya, tidak lancang. Dia mengatakan sesuatu, mewajibkan sesuatu atas dirinya yang sangat bisa jadi dia tidak
Dia tidak mampu. Dan Allah lebih mengetahui tentang kemampuan hambanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kita dengarkan azan dulu. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab ini yang tadi kita sudah sebutkan bahwa al-muallifu rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menempuh satu jalan yang sangat bagus sekali, di mana pada permulaan bab beliau rahimahullahu taala datangkan dalil-dalil secara umum yang menjelaskan kewajiban kita beribadah dan mengarahkan seluruh ibadah kita dan memperuntukkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lalu kemudian wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Dan masih banyak lagi, ya, termasuk diutusnya para nabi, para rasul dalam rangka beribadah ini secara umum. Dalil-dalil umum didatangkan. Lalu kemudian semakin ke belakang ini semakin mengerucut.
lalu didatangkan dalil-dalil yang langsung khusus terkait dengan naw' min anwa'al ibadah, macam-macam ibadah. Jadi setelah dalil umum didatangkan, maka kemudian dalil-dalil yang global, maka didatangkan dalil-dalil yang khusus lagi terperinci, detail-detail. Seperti menyembelih yang tidak boleh untuk selain Allah, yang kita sudah bahas pada 2 bab sebelumnya. Yang qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la'ana Allah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknati orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan supaya tidak mirip dengan orang-orang musyrik, maka tidak boleh menyembelih di tempat yang biasa orang musyrik menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bab yang sebelumnya, sebelum bab ini. Nah, begitu juga dalam bab ini nazar. Didatangkan dalil yufuna bin nazar, bicara tentang nazar langsung. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Ini langsung dalil-dalil yang spesifik yang menunjukkan bahwa nazar masuk dalam keumuman ibadah. Dalilnya spesifik didatangkan, dalil umumnya di depan sudah kita bahas. Ini lihat bagaimana metode yang dibangun oleh al-muallif rahimahullahu taala, ini yang diistilahkan, ya, di mana istilahnya ini modelnya mengerucut ke bawah. Jadi awalnya luas gitu ya, umum, lalu makin ke bawah makin mengerucut, makin detail, makin rinci, makin merinci. Kan kadang ada orang menjelaskan dari bawah ya, dari bawah mengerucutnya di atas. Iya, ini kalau tidak salah ingat, ini yang kalau mengerucutnya di atas yang disebut dengan induktif gitu ya. Tapi dia tidak, dibalik modelnya, dia jelaskan yang umum dulu, baru kemudian detail-detail, rinci-rinci. Nah, termasuk ini. Maka nanti terus bab-bab selanjutnya dari kitab Tauhid, maka kalau misalnya hadirin sekalian memiliki peluang untuk bisa membeli kitab Tauhid yang terjemah ya, tidak begitu tebal ya, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit metodenya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam menjelaskan tauhid dalam kitab. Karena kitab ini enggak bentuknya enggak penjelasan langsung gitu. Tauhid itu begini enggak, tapi judul bab ayat hadis, judul bab ayat hadis. Sehingga beberapa pensyarah kitab ini mengatakan ini metodenya Al-Imamul Bukhari yang ditempuh oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi adalah metodenya Al-Imamul Bukhari dalam menulis Sahih Bukhari. Dia enggak kasih penjelasan apa-apa, enggak kasih keterangan apa-apa, cuman judul bab ayat hadis, judul bab ayat hadis. Lalu kemudian di belakang diberikan poin-poin catatan-catatan. Jadi metodenya seperti ini. Maka kalaulah misalnya kita membaca buku tarjamah kitab Tauhid tapi tidak diberikan keterangan, nggak dikasih penjelasan, nggak dikasih informasi, ini apa ini nggak tahu. Bahkan sampai urutan-urutan babnya itu bukan tidak ada maksudnya, ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Termasuk tadi menjelaskan anwa asyirk, macam-macam kesyirikan. Didatangkan dalil-dalil yang detail, dalil-dalil yang terperinci, yang sebelumnya telah disebutkan dalil-dalil yang umum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tafadhal, silakan, Pak. Ada jangka waktu enggak untuk menunaikan nazar itu? Sesudah kesampaian dia menunaikan. Ya. Ya baik. Boleh nggak itu dari nazar itu pahalanya untuk misalnya untuk orang tuanya yang meninggal? Ya. Yang pertama, apakah ada jangka waktu nazar? Misalnya saya bernazar kalau saya sembuh maka saya akan sedekah misalnya. Adakah jangka waktunya setelah saya diberikan kesembuhan misalnya oleh Allah Rabbul Alamin? Apakah ada jangka waktunya berapa lama saya harus menunaikan apa yang telah saya nazarkan? Jawabannya al-aslu fil amri al-fawr. Hukum aslinya pada satu perintah yang kita wajibkan, karena kita wajibkan atas diri kita sendiri, segera. Selama tidak ada halangan, segera. Apabila ada halangan yang dengan sebab itu kita belum bisa menunaikannya, maka itu fi zimmah, jadi tanggungan kita. Wajib jadi tanggungan kita. Dan apabila misalnya kita wafat, maka wajib ahli warisnya menunaikan. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu." Siapa orang yang mati dia masih punya tanggungan puasa, maka walinya, yang dimaksud walinya ahli warisnya yang menggantikan dia untuk berpuasa. Sebagian para ulama katakan yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa nazar.
puasa nazar. Jadi misalnya saya nazar, kalau saya sembuh saya akan puasa. Ternyata belum puasa, qadarallah wa ma syaa fa'al, sembuh, saya sembuh, belum sempat saya tunaikan, wafat. Jadi gimana? Ahli waris wajib menggantikan dia puasanya. Tapi ya aslinya segera. Yang kedua, boleh nggak kita nazar melakukan satu ibadah ketaatan, terus pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita? Ya boleh. Jawabannya boleh. Nggak diniatkan juga kalau ketaatan orang tua mah dapat. Begitu ya. Gitu, li'annal walada min kasbihi, karena wallahu alam, karena anak itu adalah hasil dari investasi lah gitu lah. Anak itu investasi orang tuanya. Jadi dia tidak niatkan untuk orang tuanya aja, orang tuanya insyaallah taala dapat apabila dia mengerjakan ketaatan. Wallahu a'lam. Baik. Masih ada lagi? Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar itu kan diucapkan. Itu harus di depan saksi atau memang diucapkan sendiri dengan? Tidak harus depan saksi. Kalau memang dia telah mengucapkannya, kayak sumpah aja. Kalaupun tidak ada saksinya, Anda telah mengucapkannya, itu menjadi kewajiban atas diri Anda. Gitu ya. Menjadi kewajiban atas diri kita. Maka itu tadi, sumpah kita tidak diperkenankan bermudah-mudah, gampang-gampang mengeluarkan sumpah, nggak dianjurkan, nggak diperkenankan. Kita gampang-gampang bernazar, bermudah-mudah, sebentar-sebentar nazar, jangan. Agar supaya tadi lisan tidak terbiasa dengan hal-hal sesuatu yang bukan ringan. Ini sesuatu yang berat, sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Maka jangan lisan kita dibiasakan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi kalau nggak di depan saksi, tetap aja itu wajib atas dirinya. Dia bisa berkelit tapi nanti tidak di hadapan Allah Rabbul Alamin. Karena ini kan tidak terkait dengan hukuk al-adami. Dia terkait dengan hak-hak manusia lain. Terkait dengan dirinya sendiri kan. Beda kalau pernikahan ada saksi, kan ini terkait dengan hak orang lain. Bagaimana nanti orang memandang kok dia berduaan padahal belum nikah, ada saksi. Udah, saya kemarin hadir kok, nyaksikan pernikahannya. Selesai. Tapi ini kan enggak. Anda dengan Allah Rabbul Alamin. Makanya tadi orang-orang al-abrar disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yufuna bin nadhr. Mereka menunaikan nazar karena mengagungkan Allah dan takut pada hari di mana nanti keburukannya merata, semuanya kena itu pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Ya, masih ada lagi? Fadhal. Tidak ada? Ya wajib tetap. Ya wajib. Gitu. Kalau memang dia nggak mau, ya jangan terima jabatannya, mundur. Loh iya kan, dipaksa kata dia. Dipaksa sebenarnya saya nggak mau. Ya jangan terima jabatannya. Nggak, saya mundur aja, mundur. Saya ajukan pengunduran diri, saya mundur aja. Gitu. Ya kalau dia sudah bersumpah demi Allah saya akan lakukan begini, wah itu syai'un azim, itu perkara besar itu. Iya, nggak perlu harus pakai Al-Quran di sini, nggak perlu, itu nggak ada tuntunannya, nggak ada. Ya, nggak perlu juga harus begini, sumpahnya begini, nggak. Ini kaifiat yang namanya sumpah itu qaul, ucapan, wallahi, demi Allah, itu udah sumpah, nggak perlu harus ini mushaf di sini, nggak perlu tangannya begini, gitu ya, nggak perlu. Ini juga bukan, afwan, ini bukan juga terkait yang lagi rame-rame ya. Ini di foto langsung dilaporkan ke Bawaslu lagi ini. Enggak ada hubungannya, makanya saya begini, enggak yang satunya, enggak tanda yang satunya, enggak. Ya, soalnya sekarang digiring semuanya, enggak ada hubungannya saya dengan itu, enggak ada hubungannya. Jangan dikait-kaitkan gitu ya. Jadi kalau dia memang enggak sanggup untuk bersumpah jabatan, mundur. Tulis, saya mengundurkan diri, yang lain aja. Begitu. Ya kalau dia menyanggupi terima, ya dia harus menunaikan, wajib dia tunaikan. Dia sanggupi, dia terima jabatannya, lalu dia bersumpah wallahi, ya dia harus tunaikan itu. Dan itu kenapa? Dia mengundurkan diri
otomatis batal sumpah. Iya, kalau dia mengundurkan diri maka dia kafarat. Kan udah terucap. Udah terucap dia ngelanggar, berarti ada sesuatu